Saham Zeta. Nah, kalau Anda salah satu pemegangnya, mungkin sekarang lagi campur aduk rasanya ya, antara euforia karena kenaikannya yang gila-gilaan, atau justru bingung karena anjloknya yang tajam banget. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Anggap aja beberapa menit ke depan ini saya jadi pemandu Anda. Kita bakal bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di PT Bersama Zata Jaya ini. Oke, kita mulai dari yang paling bikin pusing dulu. Cuma dalam satu hari, saham ini anjlok lebih dari 14%. Wow, angka ini yang jadi sumber kekhawatiran dan kebingungan utama banyak investor saat ini. Tapi, coba deh kita tarik mundur sedikit. Kalau kita lihat setahun ke belakang, saham ini justru meroket lebih dari 780%. Gila kan? Dari euforia untung besar, tiba-tiba jatuh dalam sekejap. Nah, inilah inti dilema Zeta. Jadi, ada apa sih di balik roller coaster harga ini? Untuk ngertiin angka-angka yang liar tadi, kita nggak bisa cuma liatin grafik harga doang. Kita harus gali lebih dalam, kita harus paham ceritanya, cerita di balik perusahaan ini. Jadi siapa sih Zata ini? Buat yang mungkin belum familiar, mereka ini pemain gede loh di industri fashion muslim Indonesia. Pasti tahu kan merek El Zata? Nah, itu punya mereka. Dengan 123 toko tersebar di mana-mana, ini jelas bukan perusahaan kecil. Nah, pertanyaan ini membawa kita ke inti masalahnya. Semua drama dan kebingungan ini kelihatannya pemicunya cuma satu. Ada sebuah aksi korporasi besar yang ngasih sinyal kuat banget ke pasar. Dan ini dia sinyalnya. Pernyataan langsung dari manajemen. Dengerin baik-baik ya frasa ini. Speed to cash. Ini bukan bahasa bisnis yang biasa kita dengar loh. Ini adalah sinyal darurat. Prioritas mereka bukan lagi valuasi ideal atau harga terbaik, tapi dapat duit tunai secepat mungkin. Pertanyaannya, kenapa? Dan inilah bukti nyata dari speed to cash tadi. Lihat deh angkanya. Aset yang nilainya 100 miliar lebih, dilepas cuma 75 miliar. Itu diskonnya hampir 25%. Ini bukan negosiasi bisnis yang wajar, teman-teman. Ini namanya fire sale, jual obral. Yang penting cepat jadi duit sekarang juga. Kenapa mereka sampai sebegitunya? Karena Zeta ini nggak sendirian. Seluruh industri retail fashion lagi berdarah-darah. Pasar domestik lagi lesu bahkan bisa minus. Di saat yang sama, digempur produk impor dari Tiongkok yang harganya jauh lebih miring, sementara biaya produksi di dalam negeri tetap tinggi. Ini benar-benar kombinasi yang mematikan. Oke, itu tadi ceritanya ya. Sekarang sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh telan cerita mentah-mentah. Kita harus selalu cek datanya, cek angkanya. Yuk, kita bongkar laporan keuangannya. Dan benar aja, angkanya mengkonfirmasi ceritanya. Pendapatan turun, dan yang lebih mengkhawatirkan, laba bersihnya anjlok lebih dari 15%. Gampangnya gini, perusahaan ini makin sedikit dapat untungnya dibanding sebelumnya. Tekanan industri tadi itu beneran kerasa, langsung nonjok ke profit perusahaan. Oke, sampai sini kayaknya logis ya. Perusahaan lagi tertekan. Tapi, disinilah ceritanya jadi super aneh. Lihat angka ini, 336 kali. Ini adalah rasio PI-nya. Hah? 336? Angka ini luar biasa tinggi. Gimana ceritanya perusahaan yang lagi turun kinerjanya dihargai semahal ini sama pasar? Biar kebayang segila apa, kita bandingin sama teman-temannya di sektor yang sama. Rata-rata PI sektor retail itu cuma sekitar 10 kali. Zata diperdagangkan lebih dari 300 kali lipat. Ini artinya pasar rela bayar harga yang super premium untuk setiap rupiah laba yang Zata hasilkan. Sebuah anomali besar, apalagi lihat kondisi keuangannya yang lagi menurun. Oke, fundamentalnya berat, valuasinya selangit. Lalu, apa kata para trader dan indikator teknikal di pasar? Apa sinyal mereka? Wah, kalau dari sisi teknikal, pesannya kompak dan jelas banget. Jual. Mau lihat indikator jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang, semuanya nunjuk ke arah yang sama. Memang sih, ada indikator kayak RSI yang nunjukin oversold. Artinya mungkin harganya udah jatuh terlalu cepat. Tapi jangan salah, ini oversold di tengah tren penurunan yang kuat banget. Jadi, kalau kita rangkum semua indikator teknikal tadi, kesimpulannya cuma satu frasa yang sangat jelas ini. Sangat jual. Konsensus di antara para analis teknikal saat ini lagi pesimis banget sama saham ini. Tapi, di balik semua data teknikal itu, ada emosi manusia. Kalau kita intip forum-forum investor, suasananya pecah jadi dua. Ada yang frustrasi dan nanya, "Zata, kenapa kamu begini?" Tapi di sisi lain masih ada secercah harapan dengan seruan, "Bersama kita bisa." Ini cerminan sempurna dari kebingungan yang terjadi di pasar. Baiklah, kita udah punya ceritanya, kita punya angkanya, dan kita punya sinyal pasar. Sekarang, ayo kita coba cari sebuah jangkar di tengah badai volatilitas ini. Mari kita bicara soal konsep nilai wajar.
Ini pertanyaan kuncinya. Waktu harga saham naik turun nggak karuan, kemana kita bisa berpaling biar punya pegangan yang lebih stabil? Ada satu angka yang bisa jadi patokan kita, Rp61,87. Angka apa tuh? Itu namanya nilai buku per saham atau BVPS. Gampangnya gini deh, bayangin Zata hari ini tutup, semua asetnya dijual, semua utangnya dilunasi. Nah, sisa duitnya kalau dibagi per lembar saham, ya dapatnya segitu. Makanya banyak investor melihat ini sebagai harga dasar atau lantainya sebuah perusahaan. Sekarang ayo kita bandingkan. Harga sahamnya sekarang di sekitar Rp71. Ini sedikit di atas nilai bukunya. Artinya, meskipun saham ini udah anjlok dalam, pasar masih menilainya sedikit lebih tinggi dari nilai aset bersihnya di atas kertas. Nah, ini bisa jadi jangkar fundamental untuk pertimbangan Anda. Setelah kita bedah semua ini, sekarang bolanya saya kembalikan ke Anda, sang investor, untuk membuat keputusan. Mari kita rangkum gambaran besarnya. Di satu sisi, kita punya perusahaan yang lagi obral asetnya, pendapatan dan labanya turun, valuasinya super mahal, dan sinyal teknikalnya jelek banget. Tapi di sisi lain, harga sahamnya sekarang udah deket banget sama jangkar fundamentalnya, yaitu nilai bukunya. Maka inilah pertanyaan penutup dari saya sebagai pemandu Anda. Ingat, ini bukan rekomendasi beli atau jual ya. Anda sekarang udah punya gambaran yang lebih utuh. Anda tahu risikonya, fundamental yang berat dan sentimen pasar yang negatif. Anda juga tahu jangkarnya, nilai buku perusahaan. Pertanyaannya adalah, dengan profil risiko yang sangat tinggi ini, apakah potensi imbalannya sepadan untuk Anda? Keputusan akhir ada di tangan Anda.